Shalom, perkenalkan nama saya Joyne Brain, NIM 1902-111760, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 5, mata kuliah model pembelajaran PAK, dosen pengampu Pak Lukas MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Adapun yang akan saya bahas yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tipe Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif di mana pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, setiap siswa menjadi anggota dari dua kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan anggota kelompok ahli. Anggota kelompok asal terdiri dari 3-5 siswa, yang setiap anggotanya diberi nomor kepala 1-5. Nomor kepala yang sama pada kelompok asal berkumpul pada suatu kelompok yang disebut kelompok ahli. Nah, dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat 3 karakteristik yaitu A. Kelompok kecil, B. Belajar bersama, dan C. Pengalaman belajar. Esensi cooperative learning adalah tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab kelompok. Sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap ketergantungan positif yang menjadikan siswa kelompok optimal. Keadaan ini mendukung siswa dalam kelompoknya belajar bekerja sama dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai suksesnya tugas-tugas dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Johnson yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ialah kegiatan belajar secara kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama sampai kepada pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Bagian B, pembentukan kelompok belajar pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Siswa dibagi menjadi 2 anggota kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Di sini terdapat bagian A, kelompok kooperatif awal, kelompok asal, yaitu siswa dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 3-5 anggota. Setiap anggota diberi nomor kepala. Kelompok harus heterogen terutama di kemampuan akademik. Selanjutnya kelompok ahli. Kelompok ahli anggota adalah nomor kepala yang sama pada kelompok asal dengan diagram sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Ada terdapat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan terdapat kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, dan kelompok ahli 3. Kita masuk bagian C, yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini berbeda dengan kelompok kooperatif lainnya karena setiap siswa bekerja sama pada 2 kelompok secara bergantian dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Bagian A, siswa dibagi dalam kelompok kecil yang disebut kelompok inti, beranggotakan 4 orang. Setiap siswa diberi nomor kepala, misalnya A, B, C, dan D. Bagian B, membagi wacana atau tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok asal mendapat wacana atau tugas yang berbeda.
nomor kepala yang sama mendapat tugas yang sama pada masing-masing kelompok. C. Kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sama dengan jumlah wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Bagian D. Dalam kelompok ahli ini, ditugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian E, ditugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif, kelompok inti. Poin A dan poin B dilakukan dalam waktu 30 menit. Bagian F, apabila tugas telah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli masing-masing, siswa kembali ke kelompok kooperatif asal. Bagian G, beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok asli. Poin C dan poin D dilakukan dalam waktu 20 menit. Bagian H, bila kelompok sudah menyelesaikan tugas secara keseluruhan, masing-masing kelompok menyampaikan hasil dan guru memberikan klarifikasi 10 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.